Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Hasanah, CGP Angkatan 9 SMK Muhammadiyah Salaman, Kabupaten Magelang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik. Kegiatan ini dibagi dalam 3 kegiatan. Yang pertama, pra-observasi. Yang kedua, observasi. Dan yang ketiga adalah pasca observasi. Kegiatan coaching supervisi akademik, saya akan dibantu oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Sa'diah, mengajar mapel Bahasa Indonesia untuk kelas 10 jurusan MPLB. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bu Sa'diah. Iya. Ini rencananya kita akan mau melaksanakan kegiatan supervisi. Iya. Oke, sebelum kegiatan itu dilaksanakan, saya sebagai supervisor hanya ingin memastikan bahwa Bu Sa'diah sudah mempersiapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan ketika kegiatan supervisi di kelas. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan untuk Bu Sa'diah. Baik. Oke, yang pertama, materi yang akan disampaikan oleh Bu Sa'diah besok hari tentang apa? Baik, materi yang akan saya sampaikan besok hari mengenai teks laporan hasil observasi itu. Oke, teks laporan hasil observasi. Ini terkait dengan apa ya Bu Sa'diah? Nanti anak-anak akan saya jelaskan materi terlebih dahulu. Selanjutnya nanti akan saya beri contoh gambaran laporan hasil observasi itu seperti apa. Kemudian nantinya mereka akan latihan untuk membuat. Nah, sebelum membuat laporan pastinya mereka akan melakukan observasi terlebih dahulu begitu. Oke, iya. Materinya udah jelas ya. Iya. Kemudian dari materi tentang teks laporan hasil observasi itu kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Baik, pastinya tujuan pembelajarannya yang pertama mereka tahu laporan hasil observasi itu apa, kemudian bentuknya seperti apa, langkah untuk membuat bagaimana caranya seperti itu. Jadi mereka pastinya akan tahu jadinya gitu Ibu. Oke, dari tujuan yang diharapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, ini kira-kira aspek yang ingin dikembangkan oleh Bu Sa'diah terkait dengan kompetensi apa saja ini? Iya. Aspek yang ingin saya kembangkan yang pertama pengetahuan. Tentunya mereka mengetahui teorinya. Oh, laporan hasil observasi itu apa, ciri-cirinya, bentuknya, langkah-langkahnya bagaimana. Kemudian yang pasti selain pengetahuan saya ingin mengembangkan keterampilannya Ibu. Oke. Jadi mereka punya keterampilan untuk berbicara yang pasti itu sangat bermanfaat ya Ibu. Iya. Karena mereka nanti akan latihan untuk melakukan observasi, bertemu dengan orang baru, dengan orang di luar sana. Kemudian mereka latihan melakukan wawancara. Selanjutnya mereka akan menuliskan laporan tersebut dalam bentuk scrapbook. Jadi ada pengetahuan, ada juga keterampilan begitu. Oke, ada aspek pengetahuan yang tentunya bukan materi yang ringan ya. Iya. Kemudian keterampilan juga harus dicapai oleh anak-anak yang terlebih dahulu harus memahami konten dari materi yang akan diajarkan. Betul, ya. Ini tentunya membutuhkan strategi khusus ya agar anak-anak itu mudah memahami, kemudian mereka juga akhirnya terampil ketika membuat teks laporan hasil observasi. Betul. Kira-kira strategi yang akan digunakan seperti apa Bu Sa'diah? Nantinya saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Ibu. Jadi nanti anak-anak dalam satu kelas itu akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Oke. Begitu nanti ada kelompok-kelompok kecil, saya minta mereka untuk berdiskusi, kemudian nanti ada konten atau produk yang dihasilkan dari masing-masing kelompok. Dan nanti konten yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan nantinya berupa scrapbook. Oke, berarti strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang diambil lebih fokus pada konten ya, karena nanti mungkin akan menggunakan beberapa sumber bacaan yang bisa diakses oleh anak-anak. Nah, ini untuk bisa strateginya ini bisa diterapkan dengan baik, tentunya di dalam proses pembelajaran membutuhkan media pembelajaran. Nah, kira-kira media apa yang akan digunakan? Media yang saya gunakan
untuk tahap awal, di awal sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin membagikan masing-masing anak itu satu lembar sticky note. Kemudian saya akan meminta mereka untuk menuliskan laporan hasil observasi itu apa. Barangkali mereka sudah pernah tahu atau belum tahu, tapi saya harap mereka itu bisa menuangkan idenya. Jadi untuk mengukur seberapa luas pengetahuan mereka tentang teks tersebut. Kemudian setelah masuk materi, saya menyiapkan 2 media, Ibu. Jadi yang pertama saya menyiapkan Salindia atau PowerPoint, nantinya akan saya tampilkan di layar monitor. Namun saya juga menyiapkan plan B, barangkali layar monitornya tidak nyala gitu. Jadi saya menyiapkan video. Jadi Salindia yang sudah saya buat tadi saya kemas dalam bentuk video yang nantinya akan saya bagikan kepada anak-anak. Saya yakin anak-anak zaman sekarang sudah punya gawai ya, Ibu. Jadi supaya gawai mereka bisa lebih bermanfaat, kemudian kita bisa mengembangkan kemampuan mereka, jadinya kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Sekarang kita ada di abad 21, teknologi semakin berkembang, jadi kita bisa memanfaatkan itu. Begitu, Ibu. Luar biasa ya, perencanaannya, materinya. Saya yang bukan siswa sangat tertarik ini bagaimana bisa membuat teks laporan hasil observasi, kemudian rancangan pembelajarannya juga sudah oke ya. Nah, ini kapan kita akan bertemu di kelas, Bu Sati? Ya, insya Allah pembelajaran tersebut akan dilaksanakan besok, Ibu. Kamis tanggal 7 Desember 2023, 4 jam pembelajaran. Siap. Jam berapa, Bu Sati ya? Jam 8, mulai jam 8. Terima kasih waktunya sama saya hari ini. Sampai ketemu besok. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di hari ini bisa terrealisir dengan baik. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Abi. Baik, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Abi kenapa? Izin. Pergi? Ada acara? Selain Abi siapa lagi? Yoga kenapa? Tes susulan, oke. Ada lagi? Fahmi kenapa? Tes susulan juga. Selain itu? Sudah? 3 saja? Oke. Ya, anak-anak, coba Ibu cek terlebih dahulu. Siapa yang atributnya belum lengkap? Ada yang tidak memakai ikat pinggang? Tidak memakai? Oke, pakai ya, bagus. Kalau yang perempuan coba, ada yang tidak memakai ciput atau bros? Pakai. Ada yang tidak memakai? Desi pakai enggak? Leli pakai enggak? Oke, pakai, bagus. Suita pakai? Bagus. Oke, Desi di sana ya, kebalik ya. Enggak apa-apa. Oke. Ya, bagus. Rata-rata sudah memakai atribut lengkap, pakai ciput, pakai bros, ikat pinggang juga dipakai. Karena ini tidak ada dasinya ya kalau hari Rabu Kamis, jadi tidak memakai dasi. Baik, anak-anak, Ibu harap kalian seperti ini setiap hari ya. Atribut lengkap silahkan dipakai. Jangan sampai kalian merasa males untuk memakai ciput, memakai bros atau atribut yang lain ya. Ketika sekolah memberikan sebuah aturan itu untuk kebaikan kalian. Kalau kalian menjalankan dengan senang hati pasti akan mudah, ya enggak? Tapi kalau misalnya untuk memakai ciput atau memakai bros misalnya rasanya
berat, ya nanti rasanya jadi berat banget ya. Tapi kalau kalian sudah mulai dari sekarang, mulai disiplin ya, memakai ciput, memakai bros, kalau Senin Selasa memakai dasi dan sebagainya, maka rasanya akan lebih ringan, ya enggak? Lebih ringan, kemudian akan tampak lebih rapi. Berbangga menjadi siswa SMK Muhammadiyah Salaman. Oke, saya harap seterusnya seperti ini ya. Anak-anak kelas 10 MPLB 2. Ya, silahkan disiplin waktu, disiplin aturan yang lainnya juga. Oke? Ya, baik. Anak-anak, itu sedikit motivasi dari Ibu ya. Semoga bisa kalian ambil hikmahnya dan bisa kalian aplikasikan di kehidupan selanjutnya. Semuanya sudah sholat subuh ya? Sudah. Oke, bagus. Ya, anak-anak coba Ibu mau tanya. Kalian masih ingat nggak? Minggu lalu kita belajar apa? Teks ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari teks anekdot. Coba ada yang masih ingat apa itu teks anekdot? Siapa berani angkat tangan? Siapa yang berani angkat tangan? Siapa? Ica? Ya, bagaimana? Menurut Ica teks anekdot itu apa? Yang Ica ingat? Teks yang berisi tentang humor. Humor, oke. Ada lagi? Oke, humor, sindiran, ada lagi? Oke, ya. Jadi teks anekdot itu sebuah teks yang isinya lucu ya, berisi humor, tetapi memiliki tujuan untuk menyindir atau mengkritik. Biasanya yang dikritik siapa? Ya, pejabat atau orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Oke, itu materi kita minggu lalu ya. Hari ini kita akan masuk materi baru. Ada yang tahu materi apa? Teks? Ya. Teks laporan hasil observasi. Tapi sebelum masuk ke materi, Ibu ingin membagikan sticky note. Boleh minta bantuannya dibagikan ke teman-teman? Ya, Mbak Lisa sebelah sana mungkin, Mbak Ica sebelah sini. Sudah? Ya, terima kasih Mbak Lisa. Oke, terima kasih. Baik, kurang berapa? 1? Ya. Oke, masing-masing anak sudah mendapatkan sticky note ya. Silakan Ibu beri waktu 1 menit. Kalian tuliskan pendapat kalian atau ide kalian yang muncul pertama kali ketika mendengar laporan hasil observasi. Kira-kira menurut kalian apa? Sepengetahuan kalian ya, yang muncul pertama kali. Observasi itu apa toh? Terserah kalian mau menulis apa. Silahkan 1 menit saja. Ayo. Sudah? Sudah?
Yang sudah silahkan kertasnya ditempel di depan sini. Ya, yang sudah selesai silahkan ditempel di depan sini. Boleh? Ya. Sudah semuanya? Sudah? Yo, yang belum silahkan segera ditempel. Sudah? Sudah selesai semuanya? Sudah? Oke, masih ada kurang satu. Baik, kita tunggu dulu. Ya, yuk. Kalau sudah segera ditempel di sini. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Oke, sudah semuanya ya? Sudah. Oke, sebelum masuk materi kita berliterasi terlebih dahulu. Di sini sudah tertempel banyak sekali ya ide-ide yang sudah kalian tuangkan. Terima kasih anak-anak, luar biasa. Jawabannya ada yang panjang, ada yang pendek, tidak apa-apa. Ya. Ibu ambil satu. Laporan yang dibuat setelah observasi dan laporan yang berdasarkan observasi. Oke, ini jawabannya siapa? Siapa yang menuliskan ini? Oke, Mbak Mega ya. Oh, Mbak April ya. Selanjutnya Ibu ambil satu lagi. Ya, ini. Hasil dari pengamatan. Siapa yang menulis ini? Oke, Mbak Rania. Ya. Selain itu, hasil pengamatan, hasil wawancara, teks yang berisi pengamatan. Oke. Wah, oke. Ini anak-anak luar biasa ya. Kalian sudah mau mengembangkan isi kepala kalian ya. Ibu minta kalian untuk menuliskan hal yang kalian tangkap pertama kali dan ternyata rata-rata sudah memahami itu, bahwa laporan hasil observasi tadi disampaikan adalah sebuah teks yang dituliskan dari hasil observasi atau hasil apa? Pengamatan. Oke. Ya. Observasi itu apa? Kegiatan mengamati. Kira-kira apa yang diamati? Ya, sebuah objek ya. Bisa itu tempat, bisa itu benda, bisa itu makhluk hidup ataupun tidak hidup, banyak hal ya. Objek apapun bisa kita amati. Nah, jadi pengertian dari teks laporan hasil observasi yaitu apa? Teks yang berisi informasi atau penjabaran umum yang didapatkan
Oke, jadi teks laporan hasil observasi yaitu teks yang isinya berupa informasi atau gambaran umum yang didapatkan dari hasil observasi atau pengamatan. Berarti teks laporan hasil observasi ini dibuat setelah atau sebelum observasi? Setelah. Nah, setelah melakukan observasi. Biasanya ketika melakukan observasi kalian melakukan apa saja? Wawancara. Ya, selain mengamati ya, kalian juga melakukan wawancara. Kira-kira yang diwawancarai itu siapa? Narasumber. Narasumber. Nah, calon narasumbernya itu siapa toh, Mbak? Menurut Mbak Ica? Narasumber itu siapa berarti? Oke, orang yang diwawancarai. Bagaimana kita memilih narasumber tadi? Cara memilihnya bagaimana? Oke, orang yang berada di lokasi bisa, misalnya mau wawancara kemana misalnya? Observasi ke perpustakaan. Berarti yang diwawancarai siapa misalnya? Ya, pustakawan. Ada siapa di perpustakaan SMK Muhammadiyah Salaman? Ada Bu Naila, ada Bapak Rois, terus siapa lagi? Ibu Marsila. Jadi narasumber adalah orang yang tahu, yang memang memahami materi atau objek tertentu. Jadi kita harus memilih narasumber itu memang orang-orang yang fasih dalam hal tersebut. Kalau kita mau wawancara ke perpustakaan, berarti kita harus mewawancarai orang-orang yang memang ahli di situ. Oh, ada pustakawan, berarti kita mewawancarai pustakawan. Karena mereka yang tahu seluk-beluknya. Paham ya? Oke. Selanjutnya, tujuan dari teks laporan hasil observasi. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal atau objek. Oke, tujuan dari teks laporan hasil observasi adalah untuk mendapatkan sebuah informasi atau penjelasan secara rinci. Kalau kita hanya mengamati saja tanpa kita melakukan wawancara, misalnya kadang informasinya kurang lengkap atau kadang kurang tepat juga. Tapi kalau kita sudah melakukan wawancara, kita mendapatkan informasi tambahan, informasi secara lengkap atau secara rinci, maka kita ketika menuliskan teks laporan hasil observasi nantinya bisa rinci, bisa lengkap informasinya, ya enggak? Karena ketika kita sudah menuliskan laporan hasil observasi, salah satu hal yang ingin kita lakukan pastinya untuk memberitahu orang lain supaya orang lain membaca, ya toh, membaca teks yang sudah kita buat. Paham? Paham ya? Oke, selanjutnya karakteristik dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat Objektif dan spesifik. ya, bersifat objektif dan spesifik. Objektif itu apa toh? Nyata. Oke, ada lagi? Ada lagi? Objektif, nyata. Oke. Apa adanya, tidak dibuat-buat, ya. Objektif itu apa adanya, tidak dibuat-buat. Kemudian kalau spesifik, ya, detail atau kita fokus ke satu hal. Oh, misalnya saya mau melakukan observasi di perpustakaan, berarti ya sudah fokus di perpustakaan saja. Gitu namanya spesifik. Kemudian objektif berarti apa adanya, informasi apapun yang kita dapatkan pada saat melakukan observasi ya disampaikan apa adanya, tidak perlu kita ubah, tidak perlu kita tambah-tambah atau kita kurangi. Nggak boleh ya? Kalau misalnya ada yang kita tambah dan itu tidak benar, jadinya apa? Bohong. Tidak boleh ya? Jadi harus apa adanya, tidak boleh dibuat-buat. Nah, contohnya. Contoh yang pertama,
Pembelajaran di SMK terdiri atas 70% praktik dan 30% berupa teori. Nyata atau enggak? Nyata ya. Kalau di SMK memang 70% itu berupa praktek dan 30% berupa teori. Berbeda kalau di SMA ya. Karena kalau di SMA mereka kan difokuskan untuk lanjut kuliah ya. Jadi lebih banyak teorinya. Tapi kalau di SMK biasanya lebih banyak praktiknya. Jadi objektif apa adanya. Semua orang setuju dengan pendapat tersebut. Itu namanya objektif. Kemudian yang kedua, lulusan SMK lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Kira-kira kalian setuju 100% atau tidak? Tidak ya, belum tentu ya. Karena yang namanya mencari pekerjaan itu kan ada Allah ya yang menggariskan. Jadi lulusan SMK memang fokus bekerja, tetapi bukan berarti yuk kita menjelekkan SMA. Jangan di SMA nanti nyari kerjanya susah, nggak boleh seperti itu, oke? Jadi memang lulusan SMK itu difokuskan untuk kerja, tetapi bukan berarti yuk menjelekkan SMA yang hanya fokus teori kemudian susah nyari kerja, itu nggak boleh. Paham maksud Ibu? Paham ya? Oke, yang kedua, disusun berdasarkan fakta. Seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan ya, ketika kita membuat laporan hasil observasi berarti dibuat setelah melakukan observasi atau pengamatan. Berarti hal-hal yang akan kita tuliskan di laporan, di teks LHO, itu ya hasil observasi. Yang kita dapatkan di lapangan itu apa? Silahkan dituliskan sebenar-benarnya ya, tidak boleh ada yang diubah-ubah supaya tidak menjadi hoax ya, bohong ya. Jadi fakta itu apa adanya, nyata, real, memang seperti itu. Oke, ada contoh di sini. SMK Mandiri Berkarya memiliki 5 kompetensi keahlian. Itu bisa dikatakan fakta bahwa memang SMK Mandiri Berkarya memiliki 5 kompetensi keahlian. Atau misal SMK Muhammadiyah Salaman memiliki berapa kompetensi keahlian? 4. Ada MPLB, ada AKL, ada DKV, ada kuliner. Jadi semua orang tahu, nyata memang fakta di SMK ada 4 kompetensi keahlian. Yang kedua, lingkungan SMK Mandiri Berkarya cukup bersih dan nyaman. Itu masuk ke opini. Kenapa kok bisa dikatakan itu opini? Ya, belum tentu ya. Itu hanya sekadar pendapat. Opini itu sekadar pendapat. Jadi misalnya Dela merasa lingkungan SMK Muhammadiyah Salaman ini nyaman, bersih, rapi ya. Tapi bisa jadi Zahra itu merasa enggak deh, di sini panas misalnya seperti itu. Jadi yang namanya opini itu berbeda-beda dan kita tidak boleh menyalahkan ya. Misal enggak, saya di sini enak tapi di sini saya panas dan sebagainya. Itu namanya opini. Paham perbedaannya? Paham ya? Oke, sekarang yang ketiga, disajikan secara lengkap dan mudah dipahami. Jadi seperti yang sudah Ibu sampaikan, jangan sampai informasi yang sudah kalian dapatkan itu tidak dijabarkan secara rinci dalam teks LHO. Harus disampaikan secara detail, secara rinci, supaya orang-orang yang membaca akan merasa mendapatkan sebuah informasi baru. Ini ada contoh. Yang pertama, robot hasil karya siswa SMK Mandiri Berkarya sudah dapat berdiri sempurna setelah beberapa kali gagal uji coba. Ini masuk makna denotasi. Makna denotasi itu apa? Makna denotasi adalah makna yang sebenarnya. Kalau makna konotasi itu sudah mendapatkan tambahan
Ya, jadi bukan yang sebenarnya. Kalau contoh 1 masuk makna denotasi. Yang contoh 2, SMK Mandiri Berkarya berdiri sejak tahun 2002, masuk ke makna konotasi. Karena apa? Ternyata ada kosakata yang sama. Yang pertama ada kosakata berdiri, yang kedua juga ada kosakata berdiri. Tetapi ternyata berbeda. Ada yang tahu perbedaannya apa? Siapa yang tahu? Bedanya kok yang kalimat pertama masuknya ke denotasi, kalau yang kedua masuknya ke konotasi. Coba siapa yang berani berpendapat? Tidak, belum? Oke, tidak apa-apa. Kalimat yang pertama masuk ke dalam denotasi atau makna yang sebenarnya. Karena yang dimaksud di sini robot tersebut bisa berdiri. Jadi robot tersebut berdiri. Bisa berdiri. Mungkin awal-awalnya kan gagal uji coba karena mungkin ketika mau dicoba dia masih rapuh dan sebagainya. Tapi ketika terakhir kali dicoba ternyata dia sudah bisa berdiri. Jadi makna berdiri di sini memang dia bisa berdiri. Tetapi kalimat kedua, SMK Mandiri Berkarya berdiri sejak tahun 2002. Ini masuk ke konotasi atau bukan makna yang sebenarnya. Karena apa? Maksud di sini berdirinya itu apa? Mulai ada. Ya, mulai ada itu tahun 2002. Paham maksudnya? Paham. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu mungkin? Ada yang mau bertanya sebelum Ibu lanjut? Tidak? Mbak Leli, ayo ngantuk ya. Oke. Ya, ada lagi yang ngantuk? Oke, Desi ya. Ya, silakan kepalanya jangan disandarkan di meja, oke, supaya tidak ngantuk. Oke, duduknya yang rapi. Kalau duduknya rapi, enak, pasti kalian nyaman. Ya, selanjutnya ada struktur teks laporan hasil observasi. Ada berapa struktur teks LHO? 3. Ada 3. Yang pertama apa? Pernyataan umum. Oke, yang pertama ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini berisi apa? Ya, berisi informasi secara umum mengenai objek yang dilaporkan. Misalnya mau menyampaikan informasi tentang bunga anggrek, berarti kalian ceritakan dulu, kalian jelaskan dulu secara umum bunga anggrek itu apa dan sebagainya. Misalnya ya. Kemudian yang kedua apa? Deskripsi bagian. Ya, deskripsi bagian. Biasanya deskripsi bagian ini isinya apa? Oke, uraian yang dilaporkan secara terperinci. Kalau tadi diawali dengan gambaran umum, penjelasan secara umum, kemudian di bagian deskripsi bagian, kalian menjelaskan rinciannya. Oh, misalnya ciri-cirinya bagaimana, ya, misal tumbuhan ciri-cirinya apa dan sebagainya, itu masuk ke deskripsi bagian. Yang terakhir apa? Deskripsi manfaat. Ya, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini biasanya berisi manfaat objek yang dilaporkan dan ringkasan secara umum dari hal-hal yang dilaporkan. Oke, biasanya berisi simpulan. Simpulannya apa? Begitu nggih? Oke, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas yang Ibu sampaikan? Sudah? Yakin? Yakin sudah jelas? Tidak ada yang mau bertanya? Masih ada yang ngantuk? Masih, oke. Setelah ini akan Ibu buat tidak mengantuk. Sudah siap? Sudah. Silahkan kalian membuat kelompok. Ya. Terserah, bebas atau mau Ibu bagi?
Bebas saja ya. Oke, silahkan bentuk menjadi 5 kelompok. Ya. Silahkan. Ya, boleh seperti kelompok-kelompok seperti kemarin, boleh. Ya, silahkan. Silahkan bisa segera bergabung dengan kelompok masing-masing. Ya, 5 kelompok saja. Ya, segera. Yo. Terus beriku yoga. Enggak ada satu lagi. Oke, silahkan bersama dengan kelompok masing-masing. Ya, silahkan bersama kelompok masing-masing. Apa? Oh ya, silahkan ambil kursi. Oke, silahkan kalau nggak muat bisa pindah sini, Mbak. Mbak sebelah sini belum ada. Pindah sini aja. Daripada empet-empetan. Oke, sudah ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelompok. Ya, kalian sudah membawa bahan-bahan yang kemarin Ibu sampaikan ya? Sudah bagus, tertib, disiplin ya. Kemarin Ibu sudah menyampaikan untuk membawa bahan-bahan dan juga gunting dan sebagainya ya. Sudah dibawa, oke bagus. Nah, langkah selanjutnya bersama dengan kelompok masing-masing silahkan kalian tentukan kira-kira saya besok mau maksudnya nanti mau mewawancarai siapa. Oke? Sambil Ibu bagikan contoh teks LHO ya, supaya kalian punya gambaran. Nah, silahkan dipikirkan kira-kira kalian akan wawancara kemana, ke siapa. Jangan sampai ada yang sama ya. Jadi masing-masing kelompok harus berbeda. Oke, sudah ditentukan kalian mau wawancara kemana? Kelompok 1 mau wawancara kemana? Toko apa? Toko oleh-oleh yang ada di depan SMK. Oke. Yang kedua, Teh Poci yang ada di depan. Oke, boleh. Yang ketiga, di TU SMK Muhammadiyah Salaman boleh. 4, di perpustakaan boleh. Yang terakhir, penjual es cincau. Oke, pecinta es cincau ya, boleh. Oke, masing-masing sudah memiliki rencana untuk mewawancarai tokoh tertentu, tempat tertentu. Nah, sekarang silahkan kalian buat terlebih dahulu daftar pertanyaannya. Sudah pernah Ibu ajarkan ya, minimal 5W plus 1H. Silahkan kalian susun dulu, nanti dikomunikasikan ke Ibu. Butuh bantuan? Mungkin ada yang bingung?
Belum, sementara belum. Oke. Kelompok 2 ada kendala kah? Tidak ada. Oke. Ya. Ya? 5. Iya, kan kalian mau wawancara ke TU. Berarti pertanyaannya memuat hal-hal yang akan ke TU gitu. Ke TU. 5W plus 1H kan ada apa? Siapa? Kapan? Di mana dan sebagainya ya. Nanti kalau ada pertanyaan tambahan boleh ya untuk melengkapi. Kelompok 4 apakah ada kendala mungkin? Belum, sementara belum ada. Oke, silahkan bisa dilanjutkan terlebih dahulu. Kelompok terakhir ada kendala? Tidak ada? Belum. Belum, oke. Silahkan kalau ada kendala bisa ditanyakan ke Ibu. Udah tahu? Ya, bagus. Sudah? Sudah, sip, bagus. Oke, sudah selesai? Sudah selesai membuat daftar pertanyaan? Sudah, oke. Setelah ini kalian akan melakukan wawancara atau observasi ya. Yang mau keluar di lingkungan SMK silahkan, tapi hati-hati ya. Jangan lupa lihat kanan kiri karena banyak sekali kendaraan ya. Jadi setelah ini bisa keluar dulu, bisa melakukan observasi dulu. Nanti setelah selesai bisa segera kembali ke SMK. Begitu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, oke. Silahkan bisa keluar terlebih dahulu. Ya. Hati-hati, hati-hati. Oke anak-anak, sudah selesai melakukan wawancara ya? Alhamdulillah. Bagaimana rasanya, senang atau tidak? Senang banget bisa jalan-jalan ya toh. Jadi nggak hanya di dalam kelas, nggak hanya duduk, tapi kalian bisa keluar, bisa jalan-jalan, ketemu dengan orang baru. Oke, anak-anak ya. Sekarang silakan kalian keluarkan bahan-bahannya untuk pembuatan scrapbook. Ya, silahkan yang di belakang bisa diambil, mungkin itu bahan-bahannya bisa diambil. Ya. Ini Ibu bawa gunting, mungkin ada yang nggak bawa gunting ya. Ya. Oke, silahkan dibuat semenarik mungkin, sebaik mungkin ya. Terus dituliskan di dalam scrapbook. Informasi yang kalian dapatkan silahkan dituliskan di dalam scrapbook. Oke. Itu bahan-bahannya masih ada yang di belakang itu. Ada kertas asuro dan sebagainya, bisa dimanfaatkan. Nah. Ya, yang butuh gunting tadi Ibu juga bawa gunting, silahkan bisa.
Sudah? Ya, ditempel. Hiasan-hiasannya silakan ditempel ya. Ibu, ini di shoot pas mereka motong-motong pembuatan. Oh, nggak usah, teko sebentar aja ya udah ya. Oke, sudah selesai ditempel? Sudah ditulis di masing-masing scrapbook? Kalian yakin informasinya sudah lengkap? Sudah. Oke, kalau sudah silahkan bisa sambil dibereskan supaya mejanya lebih rapi. Coba perlihatkan scrapbook kalian seperti apa hasilnya. Wow, cantik sekali. Sebelah sini, oke, cantik. Oke, sebelah sana, ya, bagus. Sebelah sini, wah, cantik sekali. Terakhir, wah, oke, bagus. Semuanya sudah membuat scrapbook dengan sangat cantik. Oke, ya, boleh Ibu minta waktunya sebentar kalian menyampaikan informasi sedikit saja tentang hal-hal yang kalian dapatkan tadi. Boleh ya? Oke, dimulai dari kelompok pertama, silakan. Sini, Mbak Yesi dan teman-teman bisa maju sebentar. Oke. Oke, silahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, silahkan disampaikan kepada teman-teman. Kalian tadi itu mendapatkan informasi apa saja? Tadi wawancara kemana? Ke toko Oh, toko oleh-oleh. Oke, bisa disampaikan informasinya kepada teman-teman? Ya, disampaikan. Mbak Yesi, silahkan disampaikan ke teman-teman. Informasinya apa? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menyampaikan hasil wawancara kami tadi di toko oleh-oleh tersebut. Di toko oleh-oleh, oke. Dari yang pertama, snack yang paling bestseller adalah swagok, keripik tahu, keripik tempe. Sudah, oke. Terus apa lagi yang kalian dapatkan? Di sana penjualan selalu meningkat saat libur sekolah menjelang Idul Fitri. Toko tersebut pernah mengalami kerugian saat barang sudah expired atau kadaluarsa, kurang laku, barang yang tidak laku dibuang dan dikembalikan ke pabrik jika menerima. Oke, ya. Ada lagi? Di sana ada 3 karyawan yang berada di toko tersebut. Oke, sudah cukup? Cukup, oke. Terima kasih, boleh beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 silahkan bisa kembali ke tempat duduk. Ya, sekarang kelompok terakhir, kelompok 5 silahkan bisa segera maju. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir ingin membacakan hasil wawancara kami di penjual es cincau depan SMK Muhammadiyah Salaman. Oke. Kamu penjual es cincau. Beliau adalah Bu Kokom, seorang rumah tangga yang selalu berjualan es cincau. Ditemani oleh seorang anaknya yang masih balita, membuat Ibu Kokom semangat dan
beliau dengan suaminya bersama-sama untuk membuat semua bahan-bahan yang akan dipakai untuk berjualan. Beliau berjualan mulai dari pukul 10 hingga pukul 4 sore. Omset yang beliau dapatkan tidaklah tetap. Jika penjualan ramai, omset yang didapatkan berkisaran kurang lebih 300.000. Jika penjualan sepi, beliau mendapat omset hanya berkisaran 100.000, itu pun omset kotor. Ada lagi? Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk campuran es cincau: cincau hijau, cendol, santan, kelapa, jelly, gula aren, es batu. Es cincau ibu mokok dibanderol dengan harga 5.000 per porsi. 5.000 per porsi. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah lengkap ya? Luar biasa. Ada yang mau bertanya mungkin? Dari teman-teman yang di belakang, kelompok lain? Ada yang mau bertanya? Tidak ada, sudah cukup jelas ya. Baik, boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 5. Terima kasih, bisa kembali ke tempat duduk. Ya, ditutup dulu. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, oke, silakan bisa duduk dengan rapi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak karena hari ini kalian luar biasa ya. Senang ya bisa keluar kelas ya. Bisa bertemu dengan orang-orang baru di luar sana, melakukan wawancara, melakukan pengamatan, dan akhirnya kalian mendapatkan informasi. Dan terima kasih tadi sudah melaksanakan dengan baik, kemudian sudah mempresentasikan dengan luar biasa. Saya harap kedepannya kalian juga akan seperti itu. Tetap bersemangat siapapun yang mengajar, apapun materinya, apapun mata pelajarannya. Oke, karena waktunya sudah hampir habis ya. Baik, mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini. Jadi teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang berisi informasi dari hasil pengamatan atau dari hasil observasi. Jadi teks laporan hasil observasi otomatis dibuat setelah kalian melakukan observasi. Luar biasa, senang ya. Semoga lain kesempatan kita bisa melakukan hal serupa di materi yang lain. Mau nggak? Mau banget ya. Oke. Anak-anak jangan lupa karena sekarang sudah masuk musim hujan ya. Silahkan siapkan payung atau mantel. Ketika berkendara lebih hati-hati, nggak usah ngebut-ngebut ya. Yang penting sampai dengan selamat. Setelah ini kalian bisa beristirahat, bisa makan. Bawa bekal nggak? Ada yang bawa, ada yang tidak membawa. Yang tidak membawa bekal nanti bisa jajan, supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran berikutnya dengan rasa nyaman. Kalau lapar nggak enak ya, nggak enak. Jadi silakan setelah ini bisa istirahat. Yang akan melaksanakan sholat duha silakan, nanti kalau sudah bel masuk silakan kalian bisa kembali ke kelas mengikuti pembelajaran. Ibu ingatkan juga jangan lupa untuk selalu melaksanakan sholat duhur dan asar berjamaah di SMK, kalian selalu membawa mukena dari rumah, silahkan ikuti kegiatan yang ada di SMK. Seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, apapun acaranya, apapun aturannya yang ada di sini itu untuk kebaikan kalian. Jadi semangat selalu disiplin, tertib, jadi anak yang luar biasa. Siap? Siap. Oke, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Tidak ada, sudah jelas? Baik, kita akan bertemu lagi minggu depan. Sampai bertemu minggu depan, mari baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya, terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Terima kasih. Sadia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, oke. Ada beberapa hal nih yang mau saya konfirmasi ke Bu Baik, Sadia tentang baik. kegiatan pembelajaran kemarin. Iya. Oke, gimana rasanya ketika sudah melakukan supervisi? Pastinya alhamdulillah senang sekali, Iya. saya bersyukur sekali dan penuh dengan kebahagiaan pastinya ya Oke, Ibu, oke. apalagi anak-anak jadi semakin bersemangat belajar Ibu. Oke, ya. Apa nih hal yang membuat Bu Sadia merasa senang, kemudian happy? Kan biasanya teman-teman guru itu ketika ada kegiatan supervisi malah justru tegang, kemudian sesuatu yang menakutkan seperti itu. Gimana nih gambarannya? Kemarin alhamdulillah anak-anak sangat antusias, Oke. ceria, kemudian ketika saya beri pertanyaan mereka aktif begitu. Oke. Kadang ada anak yang ketika ditanya diam gitu, tapi alhamdulillah kemarin luar biasa berjalan dengan lancar dan anak-anak begitu antusias, saya sangat senang Ibu. Oke. Sesuai dengan yang direncanakan enggak nih? Ya 85% lah. Oh, ya. bagus sekali ya, karena 80% itu Iya. sebuah pencapaian yang di atas rata-rata kira-kira. Alhamdulillah. Melihat 80% angkanya itu, Iya. Kira-kira ada hambatan atau tantangan nggak ketika di dalam implementasi strategi, kemudian penggunaan media, kemudian bagaimana tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan? Pastinya yang namanya kendala atau hambatan ada ya Bu, karena Iya. kita tahu masing-masing anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda Oke, ya. iya. Memang mayoritas anak-anak aktif begitu antusias, tapi juga ada beberapa anak yang sedikit kendor Oke. begitu, kemudian dalam pemahaman juga agak sedikit sulit memang ada. Kemudian karena saya meminta mereka untuk membuat scrapbook, nah itu beberapa memang masih mengalami kendala. Oke, ya. Karena belum terbiasa Iya, mungkin ya. iya, Ibu. Karena kemarin yang hadapi anak kelas 10. Iya. Iya, yang masih terbawa nih Terbawa. ritme yang ada di SMP gitu ya. Betul, Oke. betul. Kalau kemarin ketika kita ketemu di pra-observasi kan Iya. Bu Sadia mengharapkan bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan itu kan tentang pedagogi, kemudian keterampilannya nih. Nah, kemudian setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan melihat hasilnya yang terjadi di kelas, masih ada enggak yang ingin dikembangkan lebih dalam lagi? Yang lebih dalam pastinya kan yang kemarin ingin saya kembangkan kan pengetahuan dan juga keterampilan. Oke. Tapi juga melihat dari kegiatan kemarin pastinya hal yang pasti dikembangkan itu ada sikapnya Ibu. Oh, oke, Iya. masih ada PR ya, Ya, sikap. Oke. Jadi ketika anak-anak melakukan observasi, Mm-mm. bertemu dengan orang baru, orang lain tentunya, itu kan pasti ada etika-etikanya, Iya, betul melakukan sekali. wawancara dan sebagainya. Itu perlu dikembangkan lagi karena Oke. kan anak-anak masih baru masuk SMK ya, jadi Iya, masih Gitu. agak canggung, Iya, kemudian betul. konsep tata bahasanya belum Betul, tertata dengan iya. baik. Oke. Iya. Yang terakhir nih, apa yang diharapkan dalam pembelajaran berikutnya, Bu Sadia? harapannya pastinya saya bisa mengembangkan pembelajaran ya paling tidak seperti kemarin. Kalau Oke. bisa saya tingkatkan lagi, pembelajaran lebih menarik, Iya. anak-anak lebih aktif, lebih antusias. Saya harap ketika pembelajaran itu tidak monoton saya hanya ceramah terus, karena kalau misal hanya ceramah pasti anak-anak bosan. Betul, Iya, apalagi jam anak-anak terakhir ya. Betul sekali, anak-anak bosan, malas, nanti dikasih tugas kayak gitu. Karena Iya. kebanyakan apalagi bahasa Indonesia, Iya. kadang anak-anak bahasa Indonesia seperti ini ya. Gitu. Tapi ketika kita menjadi seorang guru kemudian mampu membuat inovasi baru, membuat sebuah hal-hal yang berbeda dari Oke, biasanya, iya. insya Allah nanti anak-anak akan senang dan mau antusias ketika mengikuti pembelajaran. Betul Gitu, Ibu. sekali. Mudah-mudahan harapan Bu Sadia, harapan kita bersama bisa
tercapai ya. Amin. Berproses, by Amin. proses, pelan-pelan tapi pasti bisa. Ya, amin. Terima kasih sekali ini saya sudah dibantu di dalam kegiatan supervisi. Mudah-mudahan kedepannya kita sebagai pendidik akan jauh lebih baik lagi ketika Amin. menata anak-anak, mengantarkan Amin. anak-anak. Terima kasih atas waktunya Bu Sama-sama, Sadia. Ibu. Oke, selamat Sama-sama. menjalankan tugas lagi. Iya. Ya. Mari Ibu. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Monggo ya.